Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Simanjaiwau dengan NIM 3321110080 dari kelas TL21B1. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem cerdas berbasis AI untuk penyortiran sampah otomatis di perkotaan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Penyortiran sampah manual sering tidak efisien dan berkontribusi pada penumpukan di TPA. Jadi pada proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem cerdas berbasis AI untuk mengoptimalkan penyortiran sampah secara otomatis di lingkungan perkotaan. Lalu adapun tujuan proyek ini yaitu yang pertama mengintegrasikan teknologi robotika, ANN, logika fuzzy, algoritma genetika, dan naive Bayes untuk menciptakan solusi penyortiran sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya pada proyek ini adapun teknologi yang digunakan yaitu yang pertama robotika, kedua naive Bayes, ketiga artificial neural networks atau ANN, keempat logika fuzzy, dan kelima algoritma genetika. Lanjut adapun skema sistem proyek ini, yang pertama input data. Data berasal dari sensor kamera, yaitu untuk mengenali warna, bentuk, dan tekstur material. Contohnya sensor berat untuk mengukur berat sampah dan membantu klasifikasi. Lanjut ada proses. Pada proses utama ada ANN untuk mengidentifikasi jenis material berdasarkan data visual. Contohnya ANN mengenali warna biru atau transparan untuk plastik, bentuk logam untuk kaleng. Selanjutnya ada naive Bayes, yaitu untuk klasifikasi lebih lanjut berdasarkan probabilitas atribut seperti bentuk dan berat. Contoh, jika berat ringan dan tekstur halus, kemungkinan besar itu plastik. Yang selanjutnya ada logika fuzzy, yaitu untuk mengambil keputusan berbasis aturan untuk memindahkan sampah ke kategori yang sesuai. Contoh aturan, jika berat rendah dan material organik dikirim ke komposter. Jika berat sedang dan material plastik dikirim ke daur ulang. Jika berat tinggi dan material logam dikirim pada tempat peleburan logam. Lalu pada outputnya, sampah ditempatkan secara otomatis ke dalam kategori organik, plastik, logam, atau lainnya. Lanjut di sini ada diagram artificial neural network. Yang pertama ada lapisan input layernya, yaitu ada warna, itu dari data kamera, misalnya biru diklasifikasikan sebagai sampah plastik, lalu hijau diklasifikasikan sebagai sampah organik. Selanjutnya ada bentuk, yaitu data tentang bentuk fisik dari sampah, misalnya pipih, bulat, atau tidak beraturan. Lalu selanjutnya ada material, itu mendeteksi material sampah berdasarkan karakteristik tekstur seperti logam, kaca, atau sampah organik. Lalu di hidden layer itu melakukan proses data dan mengenali pola hubungan antar parameter. Itu yang pertama menggabungkan warna dan bentuk untuk mengidentifikasi materialnya. Lalu menggunakan pola dari node sebelumnya untuk menentukan klasifikasi awal dari sampah tersebut. Lalu pada outputnya memberikan hasil dari klasifikasi sampah, yaitu bisa sampah organik dan anorganik. Lalu di sini ada tabel logika fuzzy, yaitu jika berat lebih rendah dari 1 kg dan jenis materialnya adalah sampah organik, maka putusan penyortirannya akan dikirim ke komposter. Sedangkan jika beratnya sedang, yaitu sekitar 1-5 kg, dan jenis materialnya adalah plastik, lalu pada keputusan penyortirannya
akan dikirim pada tempat daur ulang plastik. Lalu ada berat sampah nya lebih dari 5 kg, maka jenis materialnya juga logam, lalu akan dikirim pada penyortiran daur ulang logam. Lanjut, ada di sini diagram algoritma genetikanya. Yang pertama ada mulai. Pada proses ini dimulai dengan inisialisasi populasi jalur robot. Lalu selanjutnya ada populasi awal jalur robot, yaitu membuat sejumlah jalur awal untuk robot berdasarkan lokasi tempat sampah. Lanjut ada evaluasi fitness, itu menghitung efisiensi setiap jalur dalam populasi berdasarkan waktu dan energinya. Lalu ada tahap seleksinya, memilih jalur terbaik untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Lanjut ada crossover, menggabungkan dua jalur untuk menghasilkan jalur baru. Lalu ada mutasi, mengubah jalur secara acak untuk meningkatkan variasinya. Selanjutnya ada evaluasi keturunan, itu mengukur kembali nilai dari fitness dari jalur yang dihasilkan. Lalu ada masuk ke apakah jalurnya udah optimal atau belum, itu jika ya maka output jalur optimal, jika tidak kembali ke proses seleksi. Lalu pada akhirnya proses selesai pada jalur optimal diterapkan untuk robot. Lalu di sini dapat dilihat visualisasi robot penyortir sampahnya, yaitu dengan cara kerja robot ini yang pertama pada input data. Robot dilengkapi dengan kamera untuk mendeteksi jalur materialnya. Lalu sensor berat mengukur berat sampah. Kedua, pemrosesan datanya. ANN mengidentifikasi jenis sampah seperti organik, plastik, dan logam. Logika fuzzy menentukan tindakan berdasarkan berat dan jenis sampahnya. Lalu pada tindakan robot, lengan mekanik mengambil sampah, lalu algoritma genetika memastikan robot mengambil jalur tercepat untuk penyortiran. Keempat, ada outputnya. Sampah ditempatkan pada komposter daur ulang atau tempat daur ulang logam. Lalu adapun kesimpulan dari proyek ini, yaitu yang pertama manfaat, mengurangi beban kerja manual. Kedua, mendukung program daur ulang. Ketiga, mengurangi dampak lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola. Lanjut ada pengembangan lanjutannya. Pertama, integrasi dengan IoT untuk pemantauan real time. Kedua, implementasi di skala lebih besar seperti pusat daur ulang. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.